Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Hendra akan menjelaskan bagaimana sebenarnya tentang praktek zakat atau filantropi di masa para khulafaur rasyidin. Nah, kita sudah tahu bahwa di masa Rasulullah ya, jadi di masa Rasulullah itu sudah dilakukan terhadap praktik filantropi ini berdasarkan apa Pak Indra? Dasar hukumnya apa? Kalau di masa Rasulullah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan kemudian tentu qaulur Rasulullah ya dan berbagai macamnya. Nah, itu menjadi sangat penting sekali. Nah, bagaimana kemudian setelah Rasulullah sudah tiada? Nah, setelah Rasulullah sudah tiada, maka diteruskanlah oleh para pemimpin Islam, para khalifah di masa itu. Nah, kita lihat ada 4, kalau kita bicara tentang khulafa Rasyidin misalnya, ada 4, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana di masa praktek filantropi ini di masa Khalifah Abu Bakar? Khalifah Abu Bakar cuma menjabat 2 tahun di masa itu. Nah, jadi tidak terlalu banyak yang dikerjakan oleh Khalifah Abu Bakar, tapi sesuatu yang unik, yang menarik bagi saya. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar ini meneruskan kebijakan Rasulullah dalam memberikan bantuan finansial bagi kaum fakir dan miskin. Nah, ini saya katakan di awal tadi ada perpaduan 3 ya. Yang pertama panggilan ajaran agama, tapi yang kedua ada peran pemerintah yang dilakukan oleh para khalifah. Lalu yang ketiga ada peran masyarakat yang kemudian semangat untuk memberikan filantropi. Nah, kemudian Khalifah Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mau berzakat. Karena zakat adalah bagian dari hak orang miskin. Artinya kalau kemudian zakat tidak ada orang bayar zakat, maka orang miskin akan terlantar berbagai macamnya. Lalu yang ketiga, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. Nah, jadi ini Masya Allah sama rata kira-kira di dalam pemberian atau pembagian harta sedekah di masa itu. Lalu yang keempat, menolak usulan sahabat untuk menerapkan prinsip keutamaan dan menerapkan prinsip kesamaan dalam memberi bantuan kepada para sahabat. Jadi tidak ada itu ahli badar dapat sekian ya, yang tidak ikut ahli badar dapat sekian, tidak ada. Lalu yang kemudian yang kelima, didirikan Baitul Mal permanen dan jumlah penerimanya meningkat karena adanya tambahan dari wilayah taklukan ke negara Islam dan bantuan kepada orang miskin juga meningkat. Artinya semakin banyak negara-negara taklukan itu bagian-bagian wilayah taklukan itu, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan kas Baitul Mal. Dan kalau kas Baitul Mal yang meningkat, maka bantuan kepada orang miskin juga meningkat. Lalu di masanya Umar bin Khattab. Masanya Umar ini sangat panjang, sekitar 10 tahun ya. Bagaimana praktek filantropi Islam di masa itu? Yang pertama adalah mengedepankan prinsip keutamaan. Nah, beda dengan masanya Abu Bakar tadi. Abu Bakar tadi masih ingat, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Di masanya Umar bin Khattab itu ada perbedaan, ya. Artinya mengedepankan prinsip keutamaan, keistimewaan dalam distribusi Baitul Mal dengan alasan kesulitan yang dihadapi harus diperhitungkan. Siapa yang ikut perang Badar tentu keistimewaan akan berbeda dengan yang tidak. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal sebagai sistem jaminan sosial dan pemeliharaan kepentingan publik dan memastikan tidak ada seorang pun yang menderita lapar, telanjang, ya, tidak pakaian dan tidak punya rumah di negara Islam. Jadi Masya Allah luar biasa. Begitu Umar bin Khattab memberikan sebuah jaminan bahwa semuanya harus sejahtera. Lalu kemudian dari mana uangnya? Ya dari kas Baitul Mal tadi ya. Lalu kemudian siapa yang berperan di situ? Ya ada masyarakat ya yang berperan. Nah, bagaimana non muslim? Nanti non muslim saya akan jawab di bawah sekali. Lalu para musafir diberi bantuan makanan, penginapan gratis dan rumah tamu dibangun secara permanen. Dan ini mengikuti apa yang kemudian yang dalam Al-Baqarah 215 tadi dan surah At-Taubah 60 ya kepada siapa saja. Nah, salah satunya disebut terus kan musafir. Nah, musafir itu menjadi sangat penting ya. Di Ibnu Sabil dikatakan. Di Al-Baqarah tadi 215 juga dikatakan. Jadi Masya Allah luar biasa. Umar bin Khattab ini menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan perintah Rasulullah. Lalu kemudian setiap orang miskin, cacat, sakit, usia lanjut, yatim, janda, dan pengangguran diberi diberi jatah makan dari Baitul Mal. Nah, lalu kemudian restrukturisasi sumber dana sistem. Karena semuanya harus sejahtera, maka Umar bin Khattab itu berupaya bagaimana caranya mendapatkan kas Baitul Mal yang lebih banyak. Nah, salah satunya adalah dengan pemungutan pajak di pos-pos perbatasan, ya. Lalu memungut zakat atas kuda yang di masa Rasulullah nggak dikenain. Tapi menurut Umar bin Khattab, kuda itu merupakan luxury, barang mewah, dia harus dikenakan. Bagaimana nanti pemanfaatannya untuk orang miskin kan dana-dana itu. Lalu kemudian melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah.
Nah, orang bertanya, Ustaz, Muslim bayar zakat, non Muslim bayar apa? Di masanya masanya Umar bin Khattab. Non Muslim, Muslim bayar zakat, non Muslim dia bayar jizyah. Nah, jizyah bagaimana? Beda-beda antara orang miskin itu cuman bayar misalnya 12 dirham bagi pekerja, orang miskin, pembajak tanah petani, 24 dirham untuk penghasilan menengah, 48 dirham untuk orang kaya. Jadi Masya Allah, di masa Umar bin Khattab ini semuanya Masya Allah luar biasa. Sistemnya sistem Baitul Mal sudah tertata dengan rapi dengan di tiap-tiap wilayah. Lalu kemudian kita lihat di masanya Utsman bin Affan. Utsman menjabat hampir 12 tahun. Ya, lalu apa yang dilakukan oleh Utsman dalam praktek ini? Mempertahankan sistem pembagian berdasarkan prinsip keutamaan atau keistimewaan di masanya Umar bin Khattab. Lalu kemudian menaikkan dana pensiun, ya, dana pensiun sebesar 100 dirham dan memberikan ransum tambahan berupa pakaian, ya. Lalu memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan ke masjid untuk para fakir, miskin dan musafir. Hampir semuanya konsen terhadap musafir dan ini Masya Allah luar biasa terhadap orang-orang miskin. Lalu Ali bin Abi Thalib, beliau mengedepankan prinsip pemerataan, ya, dan pendistribusian kekayaan negara pada masyarakat. Ini menjadi menarik, tentu hazanah-hazanah yang baik, ya, masa jabatannya juga tidak terlalu lama, 6 tahun. Nah, ini menjadi menarik. Abu Bakar tadi adalah kesamaan, tidak ada perbedaan. Umar bin Khattab dalam menerapkan filantropinya, ya, dilihat bagaimana keutamaan, keistimewaan para sahabat-sahabat itu. Lalu Utsman meneruskan kebiasaan itu, di Ali kembali lagi dengan sistemnya Abu Bakar As-Siddiq. Saya pikir apapun yang dilakukan oleh para sahabat pada dasarnya adalah bagaimana filantropi ini bertujuan melakukan perubahan dari kehidupan yang miskin menjadi kaya, yang pada akhirnya diharapkan dia juga menjadi muzaki, bukan lagi menjadi mustahik. Saya pikir itu bentuknya apa tadi? Bentuknya bagi Muslim di situ ada zakat yang merupakan pendapatan utama di filantropi itu. Lalu dikemanakan uang filantropi itu, Ustaz? Dimasukkan ke dalam kas namanya Baitul Mal. Dari Baitul Mal kemudian nanti disalurkan, dimanfaatkan, dibagi-bagi mana yang lebih penting dan berbagai macamnya. Nah, bagaimana non-Muslim, Ustaz? Non-Muslim mereka juga memberikan sumbangan, yaitu namanya jizyah. Jizyah, nah jumlah jizyahnya berbeda-beda antara si miskin, setengah, dan yang kaya. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa bagi saya. Perpaduan tiga tadi, ajaran agama yang menyerukan, mengajak, pemerintah menerapkan, masyarakat yang termotivasi, maka terjadilah sebuah sistem yang dikenal kemudian dengan kesejahteraan dunia akhirat. Kita rindulah kira-kira mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan itu, di mana pemerintah yang semangat memberikan regulasi yang bagus, karena sistem ini bagus, lalu kemudian masyarakatnya yang termotivasi untuk saling tolong-menolong. Nah, ada ajaran agama yang motivasi setiap hari bahwa engkau akan mati hari ini, engkau akan mati besok pagi, dan tidak ada satupun yang bisa dibawa saat kematian tiba, kecuali apa yang telah kita sedekahkan. Apa yang kita tinggalkan, semua jadi rebutan, dan apa yang kita makan, semua jadi kotoran, dan apa yang kita sedekahkan, itu menjadi penolong kita kelak. Tidak hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat kelak. Kalau hari ini kita sibuk membangun rumah-rumah di dunia, pertanyaannya sederhana. Sudahkah kita sibuk membangun rumah-rumah di surganya Allah kelak? Kalau belum, masih punya kesempatan. Kenapa, Ustaz? Masih punya napas. Kalau napasnya sudah berhenti, sudahlah hilang kesempatan itu. Nah, Masya Allah luar biasa. Ayo, let's bangun filantropinya ITB yang sudah Bapak Ibu sekalian Ahad kemarin. Nah, umur hidup ini akan panjang kalau kemudian kita melakukan filantropi. Umur hidup ini akan pendek kalau kita tidak pernah berbagi. Dasar ya. Bangun terus filantropi. Saya pikir apa yang dicetuskan oleh Pak Direktur Ahmad Dahlan, Pak Direktur dan dosen-dosen lain, saya pikir satu hal yang terobosan yang bagus. Mudah-mudahan ke depan akan lahir ITB Ahmad Dahlan menjadi pusat ya filantropi, tidak hanya Indonesia tapi dunia. Apalagi Pak Direktur kita lulusan luar negeri, yang bagi saya Masya Allah luar biasa, punya jaringan yang luar biasa. Semangat Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu ya. Senang ketemu Bapak Ibu sekalian. Akhir pekan tetap semangat ya, semangat terus bicara tentang umat, bicara tentang bicara untuk diri kita lah, dunia akhirat kita.
hidupnya cuma ya sebentar lah, tahu-tahu sudah tua, kata Pak Nata itu kan, tahu-tahu ya sudah selesai kira-kira gitu kan. Mudah-mudahan kita yang dalam bahasanya Pak Direktur itu senang, saya selalu memotivasi namanya baqiyatus shalihah. Jadi kekekalan yang abadi. Nah, salah satu kekekalan yang abadi itu adalah dengan cara wakaf tadi. Saya pikir.